Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Video saya terakhir ya, 4 September 2023. Ini saya merekomendasikan ADMR, Harum, dan Humi. ADMR Harum ini 2 hari ini sempat kemarin turun ketika saya rekomendasikan, tapi memang masih di area. Alhamdulillah hari ini panen. Nah ya, ADMR dan Harum. ADMR juga masuk dari rekomendasi saya pagi itu. Pantauan pagi di 6 September adalah ADMR. Alhamdulillah ADMR hari ini closing di 1365 ya. Ini happy cuan buat kita semua dan masih berpeluang untuk terus lanjut ya ADMR. Dan hari ini saya akan merekomendasikan beberapa saham yang menarik ya. Nah, ini adalah sedikit ya sebelum saya merekomendasikan saham-saham yang menjadi pantauan saya. Kawan-kawan bisa lihat dulu evaluasi dari Oke Saham ya. Ini ke hari ini 5 September kemarin saya merekomendasikan ASA. Nih ASA 1035 sempat dibawa turun sebentar, sempat kawan-kawan sempat nanya, "Pak, ASA gimana? ASA gimana?" Alhamdulillah ASA hari ini panen ya, hari ini ASA. Ini baru 1060. Ini sempat ASA ini naik sampai dengan 8 apa 9% ya. Ini masih dikawal. Kenapa? Alasan saya kemarin kan adalah ASA ini berpeluang potensi rebound ya, dan alhamdulillah sudah mencoba untuk uptrend. Nah, ini tinggal kita kawal polanya, semoga aja bisa untuk terus lanjut karena ASA ini baru rebound. Jadi baru dia tuh dari downtrend sudah mulai menanjak naik. Nah, ini tinggal momen ya kita untuk kawal untuk saham-saham yang berpotensi rebound. Gia sabuk saya 93, kalau jebol saya haki jual. Nah, alhamdulillah ya Gia ini kembali arah walaupun hari ini closing di 93. Nah, ini masih di area saya ya. Buat kawan-kawan bisa pantau selama bertahan di atas 93, menurut saya sih oke. Jadi besok dikawal ya Gia ya. Gia ini sudah arah di hari ketiga ya, hari ini ya, hari ketiga. Jadi tinggal kita kawal, kita punya harga di bawah ya, 60 berapa lupa saya. Kual yang mau cicip boleh 54, 55 ini juga rekomendasi saya kemarin. Alhamdulillah kual 57. Energi coba antri 272, 274, siapa tahu dikasih ya. Energi 4 September, alhamdulillah hari ini kita cuannya. Oke. Ini sempat ini terpantau sampai 286. Jadi sebenarnya sudah cuan lumayan ya. Ini sempat tadi 8%-an ya. BBS masuk lagi buy 189, buy 287. Nah, 89 ya kita masuk BBS pas di bawah naik 92. Oke. ADMR ya. Happy cuan buat kita semua, alhamdulillah. Kita masih diberikan rezeki berlimpah dari segala arah. Oke, ada beberapa saham yang masuk pantauan saya. Nah, ini saya akan merekomendasikan 2 saham yang bisa saya katakan adalah big caps ya. Big caps, jadi kawan-kawan yang punya senang saham-saham big caps atau menghindari saham dari yang bisa dikatakan gorengan, bisa pantau 2 saham rekomendasi saya. Tapi bagi yang suka gorengan bisa pantau juga saham rekomendasi ketiga, yaitu adalah saham gorengan yang akan saya rekomendasikan. Jadi tetap ini dianalisa kembali dan alasannya apa sih yang buat saya bisa merekomendasikan saham-saham ini. Oke, sebelum itu kawan-kawan jangan lupa like ya, like video ini dan juga komen, karena saya berikan waktu like dan komen supaya kawan-kawan bisa saling berinteraksi ya dengan kita ya. Jadi insya Allah dengan like dan juga komen, dengan sangat mudah sekali like dan komen bisa membuat umur Oke Saham semakin panjang ya. Makin ramai Oke Saham semakin maju dan semakin cuan ya buat kita semua. Oke, amin ya robbal alamin. Oke, rekomendasi saham pertama yang saya rekomendasikan buat kawan-kawan itu adalah ya, sudah saya rekomendasikan. Pertama adalah yang saya rekomendasikan adalah PNBN. Oke. PNBN ini adalah chart dari PNBN ya. PNBN ini bergerak di sektor finance ya, bank PEN Indonesia. Alasan saya kenapa PNBN ini masuk dari rekomendasi itu adalah kawan-kawan bisa pantau. Ini PNBN mantul dari MA50 ya, nih di garis putih ini kawan-kawan bisa perhatikan. Nah, dia ketika dia turun, ini mantul dari garis putih dan rebound. Ini rebound ya PNBN ya. Nih saya kembalikan lagi. Ini rebound PNBN. Nah, dia mantul dari MA50 di chart daily, lalu dia rebound. Harapannya ini akan terus rebound karena sebenarnya bank PNBN ini adalah salah satu bank yang bagus juga, bagus punya ya. Jadi saya merekomendasikan PNBN dengan
area buy itu adalah di 13.25. Itu adalah harga closing hari ini. Itulah buy 1. Nah, kenapa kita harus membuat trading plan dengan membuat buy 2? Karena sekarang ini kita harus pinter-pinter atur modal kita, napas kita harus kita atur. Jadi jangan beli di satu harga. Selama saham tersebut masih on track, kita beli lagi ketika dia lagi koreksi. Itu hal yang sama terjadi ketika ADMR kemarin koreksi sempat ngedekatin dari MA 200. Malah di situ adalah area kita serok kembali karena kita beli di harga closing kemarin sebelumnya, lalu dia dibawa koreksi sampai 4-5% gitu, mendekati MA 200, hajar lagi di situ. Mantul, dan hari ini kita cuan berlimpah dari ADMR. Jadi seperti itu ya, kenapa saat ini saya merekomendasikan ada buy 1, buy 2 supaya napas kita lebih panjang ya, dengan alasan kita jangan beli di satu harga, tapi selama saham tersebut dikategorikan uptrend. Tapi kalau udah downtrend, hati-hati, jangan. Kalau sudah jebol support, buang ya. Itu alasannya kenapa saya merekomendasikan buy 1 dan juga buy 2. Oke, buy 1 kawan-kawan bisa beli APNBN di 1325, itu adalah harga closing. Buy 2 saya rekomendasikan kawan-kawan di harga di 1295. Nah, ini kan nggak terlalu jauh. 1295 untuk buy 2 itu adalah MA 50 di chart daily. Nah, ini ya, kita ada coba pantau lagi ketika dia disupport di MA 50-nya. Jadi, kita tetap beli di harga closing 1325. Lalu kita hajar lagi kalau seandainya dia koreksi di MA 50 di chart di harga 1295. Ya. Nah, ini ya 1295. Ini bisa kawan-kawan perhatikan. Targetnya adalah, target saya untuk di PNBN adalah di MA 200. Nih. Target saya adalah MA 200 di garis ungu ini. Kalau itu jebol nih, jadi saya bisa katakan ini kan bukan saham-saham yang gorengan ya. Mau 2%-an juga cukup, tapi kalau kita mau bisa kawal dan juga kita santai selama bertahan di area support. Target saya adalah selanjutnya adalah di harga 13 ini ya, MA 200 di chart daily. MA 200 ini di harga 1370-an. Ini jebol 1370, kawan-kawan bisa pantau untuk area swing lanjutannya di 1400 sampai dengan 1500. Ini suka-suka ya. Menurut saya sih ada peluang untuk ke 1500-an. Dengan kita harus disiplin, ini adalah support kuatnya adalah di MA 50 di chart 5 menit. Jadi selama bertahan di 1290, kawan-kawan masih bisa hold saham ini ya. Itu adalah area krusial buat kawan-kawan untuk PNBN. Ini adalah rekomendasi saya buat kawan-kawan semua. Nah, kita melihat dari chart 5 menit di PNBN. Nih, di sini di chart 5 menitan ini juga saya melihat bahwa ada kekuatan buy ya di sini. Kekuatan buy. Ini kekuatan buy-nya kalau saya perhatikan di sini, ini hampir 1 M-an ya di sini. Nah, ini kan ada sekitar 500 jutaan loh di sini. Nah, ini kekuatannya, perkiraannya itu hampir 1 M, ada yang HK di sini. Di kisaran harga. Nah, ini kalau saya perhatikan di sini volume besar ini, berarti ini ada di volume di sini. Jadi dia punya harga itu di kisaran harga yang HK di sini hampir 1 M ini di kisaran harga 1310-an. Ya. Jadi makanya saya katakan buat kawan-kawan semua bisa jadikan PNBN buy 1 di kisaran harga 1325. Buy 1 di 1300 mana nih saya buat ya 1325 harga closing, buy 2 di 1295, stop lossnya di 1290 dengan targetnya ada di 1370, itu terdekat. Ya, buat kawan-kawan semua semoga bisa mendapatkan cuan dari saham PNBN. Oke. Yang kedua, rekomendasi saya itu adalah ESA. Nih, ini ESA ya. Nih, ESA ini bergerak di bidang ESA. Surya Esa Perkasa di bidang basic material ya untuk ESA. Nih, alasan saya kenapa saya merekomendasikan ESA adalah saya melihat salah satunya adalah area trend di sini. Nih, saya buatkan seperti ini ya. Nih. Nah, seperti inilah. Nah, kawan-kawan bisa buat garis sendiri. Ini ada seperti bullish pennant ya di sini ya. Dan harapan saya sih ini mantul. Kalau seandainya ASA besok bisa jebol dari 680
di harga high tertinggi di sini nih ya, di sini di harga 680 bakal rame untuk menuju ke harga 700 up ya di sini ya. Menurut saya ini cukup menarik sekali karena ESA ini ada bullish pennant ya, menurut saya. Yang saya katakan tadi ini punya bullish pennant di sini. Kawan-kawan bisa gambar sendiri ya area bullish pennantnya, dan juga target saya tetap kalau swing kita ke menuju harapannya biasa ini adalah resist kuat di EMA 200 ya. EMA 200-nya ada di harga berapa Pak Budi? Di harga 750-an. Jadi area buy buat kawan-kawan semua itu bisa kita cari ini ya. Target saya itu ada di harga EMA 200 di harga kisaran harga 750. Itu adalah target swing untuk ESA. Tapi kalau bagi kawan-kawan yang target pendek ya 2-3% jadilah buat situ. Oke, kita bisa melihat akumulasi di saham ESA juga cukup oke ya. Tadi PNBN juga belum saya liatin ya. Akumulasi juga bagus tuh untuk PNBN. Kita akan lihat dari chart 5 menitannya juga. Kenapa saya melihat ada kekuatan buy ya di sini ya. Di sini ada kekuatan buy ya di sini. Kalau diukur dari sini cukup oke juga tuh. Ya. Ada kekuatan buy di sini untuk kawan-kawan semua tuh. Kekuatan buy-nya di situ dengan target di situ. Dengan stop loss-nya itu ada di harga nih. Kalau kawan-kawan mau jadikan buy 1 dan buy 2 untuk di ESA, kita akan melihat area buy 1-nya di harga berapa, buy 2-nya di harga berapa. Oke. Nih di sini. Buy 1 kita jadikan harga closing di harga 670. Itu adalah buy 1 buat kawan-kawan semua. Buy 2 kawan-kawan harus bisa buat area di kisaran 740. Kenapa 740 itu ada di harga garis moving average ya. Di sini rapat sekali garis moving average-nya dari MA 5, MA 5, MA 50 dan MA 20 di kisaran itu rapat sekali. Nah, harapannya ini mantul di kisaran harga 640. Stop loss-nya ya kita jadikan stop loss-nya ada di harga 630-an. Stop loss close di bawah 630 ya bisa keluar atau kurangi muatan. Ini salah satu saham yang cukup oke menurut saya, cuman ini sedang sideways cukup lumayan. Jadi tapi dia ada pola bullish pennant yang harapan kita besok itu akan di breakout di harga 680. Ini 680 potensi breakout ya untuk ESA dengan targetannya adalah ke harga 750-an. Oke, itu buat kawan-kawan semua. PNBN dan juga ESA itu bukan saham gorengan ya. Jadi bisa kawan-kawan perhatikan. Tergantung kawan-kawan mau swing atau mau scalping terserah. Dan terakhir saham gorengan rekomendasi oke saham yang bisa kawan-kawan perhatikan yang pecinta gorengan. Saya merekomendasikan yaitu adalah MPXL. Nah, MPXL itu adalah di bidang transportasi. Nah, di sini sudah ditulis ya. Bidangnya adalah di bidang transportation, logistik ya. MPX Logistik Internasional. Kenapa saya menaruh perhatian di MPXL? Pertama adalah MPXL masih bertahan di atas garis kuning ya di sini ya. Dia bertahan di atas garis kuning itu dan juga ini masih dikategorikan uptrend lah kalau kata saya, masih dikategorikan uptrend. Jadi dia masih di atas tren menengah. Kedua adalah akumulasinya juga cukup oke hari ini ya, akumulasi hari ini karena net 5D-nya minus. Diwajar deh karena kemarin dia koreksi. Tapi di sini membentuk hammer closing harga terakhir. Makanya saya berharap MPXL akan terus melanjutkan kenaikannya untuk besok. Kedua adalah kita bisa perhatikan untuk chart 5 menitannya untuk MPXL juga cukup oke. Ini adalah chart 5 menitan dari MPXL masih didominasi oleh kekuatan hijau ya di sini ya. Nih kekuatan hijau. Jadi menurut saya sih masih oke buat kawan-kawan semua. Tapi karena ini gorengan, saya sih memberikan saran kepada kawan-kawan apabila saham ini jebol bisa buang. Jadi jangan berharap saham ini bisa lanjut naik karena ini saham gorengan ya. Kalau saham yang punya fundamental bagus seperti yang sudah biasa yang polanya sudah terlihat ya, seperti saham-saham Bank BRI, BMRI, BNI atau saham-saham yang
sudah lama ITMG dan sebagainya, ketika dikoreksi malah kita bisa cari posisi untuk averaging. Tapi kalau untuk saham yang baru IPO dan juga masih dikategorikan ya agak-agak gorengan lah bahasanya ya. Jadi kawan-kawan harus disiplin sekali. Ini area buy buat kawan-kawan semua ini ada di harga closing di harga 184. Buy kedua adalah di harga EMA garis kuningnya ada di harga berapa ini? 178. Nih, jadi buy 1 ada di harga 184. Buy 2 ada di harga 178. Stop lossnya adalah kawan-kawan kalau jebol di 176. Nah, stop lossnya ada di harga 176. Jadi kawan-kawan bisa atur strategi. Kenapa saya mengingatkan kembali kenapa saya memberikan buy 1 buy 2, karena memang dengan ARW simetris sampai dengan 35%-an ini kita harus pintar-pintar atur napas ya. Jadi jangan sampai ngos-ngosan beli di satu harga lalu tiba-tiba koreksi, kawan-kawan tidak ada kekuatan lagi untuk beli. Jangan ya. Jadi kawan-kawan tetap sesuai dengan yang pernah saya katakan, pinter-pinterlah atur napas di bursa saham ini, karena memang harapan kita bisa bertahan ya di sini selama mungkin. Saya sering ujengan buat kawan-kawan semua ya, buat kawan-kawan semua. Satu kata buat kawan-kawan semua, saya tidak pernah bertemu orang yang untung beribu-ribu kali lipat di bursa saham lalu dia berhenti. Dia sudah puas lalu dia berhenti. Itu saya tidak pernah menemukan. Tapi saya sering sekali bertemu dengan teman-teman yang sudah loss berkali-kali lalu dia memutuskan berhenti. Jadi orang-orang yang berhenti dari bursa saham itu adalah orang-orang yang habis di bursa saham, bukan orang yang untung. Makanya kawan-kawan harus pinter-pinter catur napas untuk bisa terus bertahan dan juga menikmati cuan, menikmati waktu luang, menikmati segala kebahagiaan dari segala arah. Itu ya buat kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan happy cuan buat kita semua, dan semoga sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki dari segala arah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.